Anissa termenung di dalam kamarnya setelah membaca pesan dari Jay. Bagaimana ini? Gumam Anissa lirih. Wajahnya tiba-tiba sedih, memikirkan uang yang akan dia kirim ke kampung untuk menambah biaya berobat ayahnya. Nis, kamu kenapa? Tanya Sahra, karena melihat wajah Anissa yang murung. Mereka berdua belum tidur. Sedangkan si kembar sudah tidur nyenyak karena Anissa meminta mereka tidur lebih cepat setelah belajar membaca tadi. Enggak kok Ra, cuman mikirin pekerjaan aja, bohong Anissa lalu tersenyum, agar Sahra tidak melihat kesedihan di wajahnya. Jangan berbohong Nis, cerita sama aku siapa tahu aku bisa membantu kamu. Nampak Anissa menghela nafasnya berat, dia lalu menatap Sahra. Ayah aku di kampung butuh uang untuk berobat ke rumah sakit dan aku ingin meminjam uang sama bos aku, tapi tidak dipinjamkan. Lirih Anissa terlihat wajahnya sedih dan lesu. Kenapa enggak bilang? Aku punya tabungan Nis, uang yang aku ambil di bank tadi siang, timpal Sahra membuat Anissa menggeleng cepat. Jangan, itu untuk biaya hidup kamu serta persalinan nanti. Kamu kira melahirkan di rumah sakit itu gratis? Semuanya serba memakai biaya Ra, belum lagi nanti kamu harus periksa setiap bulan terus mengada acara syukuran 7 bulan nanti, terus nanti kamu juga harus membeli pakaian bayi untuk persiapan anak kamu lahir, timpal Anissa. Dia sedikit tahu tentang orang hamil karena sering mendengar. Tapi kamu gimana? Kenapa dengan aku? Aku bisa minjam uang sama teman aku besok, jadi jangan berpikir yang tidak-tidak, oke? Sahra nampak menganggukkan kepalanya dan dia tidur lebih dulu karena sudah mengantuk. Maklum karena dia sudah berhenti bermain medsos, biasanya waktu di apartemen dia akan tidur larut malam, karena berkirim pesan dengan para teman kuliahnya namun sekarang dia hanya punya satu teman yaitu Anissa. Pagi hari di rumah Jay. Ini alamat orang tua Anissa, ucap Gavin menyodorkan kertas untuk Jay. Ayo antar saya ke alamat ini. Ucapan Jay barusan membuat Gavin langsung membelalakkan matanya. Untuk apa bos? Kenapa Anda malah mau ke kampung perempuan itu? Apa Anda waras bos? Tanya Gavin membuat Jay menatap dia tajam. Apa maksud kamu? Kenapa menanyakan saya waras atau tidak? Apa kamu sudah bosan bekerja bersama saya Gavin? Banyak kok pekerjaan di luar sana, sahut Jay santai sambil mengotak-atik tabletnya. Bukan begitu maksud saya bos, hanya saja untuk apa Anda ke kampung perempuan itu? Tanya Gavin dengan raut wajah serius. Hanya mengunjungi orang tuanya. Apa Anda salah minum obat bos? Kenapa Anda tiba-tiba ingin mengunjungi orang tua cleaning service itu? Jay memijit pelipisnya mendengar pertanyaan Gavin yang sepertinya sangat kepo sekali dengan urusannya itu. Intinya kamu ingin mengantarkan saya apa tidak Gavin? Kalau tidak saya bisa bersama Nick dan rival. Jay siap-siap ingin menelpon Nick namun Gavin menghentikannya. Saya yang akan menemani Anda bos. Jadi tidak perlu menelpon Nick dan rival. Seharusnya dari tadi. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu saya, ketus Jay membuat Gavin hanya bisa menelan salivanya. Begitulah kalau Jay sudah marah. Setelah bersiap, Jay dan Gavin langsung meluncur ke arah tujuan. Yaitu kampung halaman Anissa. Kamu sudah tahu nama orang tuanya? Tanya Jay sambil menatap jalanan. Sudah tahu bos, bukankah di kertas tadi sudah ada nama kedua orang tua serta adiknya, sahut Gavin. Sambil melirik muka datar bosnya lewat kaca spion. Saya tidak ada membaca nama orang tua atau adiknya, sekarang beritahu saya siapa nama mereka. Terlihat Jay melihat datar ke arah Gavin menunggu jawabannya. Ayahnya Bram Satono, sedangkan ibunya Yanti dan adiknya Avando yang masih sekolah SMA, jawab Gavin sambil fokus melihat jalan, takut saja tiba-tiba ada kucing yang lewat.
Perjalanan ke kampung itu memakan waktu 4 jam lebih, itu pun Gavin dan Jay hanya istirahat sekali karena singgah di rumah makan. Sesekali Jay menggantikan Gavin menyetir, takut asistennya itu lelah apalagi jalan yang mereka lalui lumayan sakit, karena banyak jalan yang rusak. "Apa ini rumahnya?" tanya Jay kepada Gavin. Saat ini keduanya masih di mobil dan belum turun sama sekali. Karena terlihat suasana halaman rumahnya sepi. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang kebetulan lewat, dan Gavin langsung menanyakannya. "Permisi Bu, maaf mau numpang tanya, di mana ya rumah Pak Bram dan Ibu Yanti?" tanya Gavin. "Yang itu Mas, rumahnya memang jarang buka karena orangnya lagi sakit," jawab ibu itu. "Mas ini siapa? Kok mencari Pak Bram dan Ibu Yanti? Mas ini kelihatannya dari kota ya pasti anak orang kaya, tapi kok bisa mengenal Ibu Yanti dan Pak Bram yang miskin ini?" Orang-orang di kampung ini juga malas meminjamkan mereka uang takut gak bisa bayar karena terlalu miskin. Anaknya di kota juga enggak tahu kerja apa karena enggak pernah pulang selama setengah tahun ini, ucap ibu itu menghina keluarga Anissa. Jay yang mendengar dari mobil, dia pun langsung turun. "Ayo Gavin, jangan malah menggibah kamu," tegur Jay membuat Gavin melotot. Padahal dia tidak ada menyahuti ucapan ibu itu barusan. Dia hanya mendengar saja, tapi bisa-bisanya Jay mengira dia menggibah. Jay dan Gavin pun berjalan mendekati pelataran rumah orang tua Anissa itu. "Ucap salam dulu bos, bukan masuk ke kantor ini yang asal ketuk dan nyelonong aja," tegur Gavin membuat Jay menatapnya jengkel. Bisa-bisanya seorang bos malah ditegur oleh asistennya sendiri. "Assalamualaikum," ucap Jay sambil mengetuk pintu rumah orang tua Anissa itu. Lihat para tetangga tukang gibah. Langsung keluar dan duduk di teras rumahnya yang berjarak tidak jauh dari rumah orang tua Anissa itu. "CCTV kampung seperti ini lebih ngeri ya bos." "Terserah mereka saja, saya tidak peduli Gavin. Mungkin orang-orang mengira kita ini rentenir," celetuk Jay. Seketika Gavin memperbaiki gaya rambut dan kemejanya. Biar tidak dikira rentenir penagih hutang. "Waalaikumsalam," sahut seseorang di dalam rumah. "Ceklek. Maaf, mas-masnya mau cari siapa?" tanya seorang laki-laki. Yang bisa Gavin dan Jay duga adalah adik Anissa yang bernama Avando itu. "Apa ini benar rumahnya Pak Bram dan Ibu Yanti?" "Benar. Ada perlu apa ya mas? Apa bapak dan ibu punya hutang?" "Tidak ada, hanya ingin menjenguk ayah kamu yang sakit," jawab Jay membuat adik Anissa itu nampak bingung. Karena dia sama sekali tidak mengenal kedua laki-laki yang saat ini berdiri di depannya. "Apa masnya kenal sama bapak dan ibu? Kok bisa tahu kalau bapak sedang sakit?" "Saya tahu dari kakak kamu," jawab Jay, membuat Avando tertegun. "Benarkah? Dari Kak Anissa? Kalau begitu, ayo masuk, enggak enak dilihat orang-orang," ucap Avando mempersilahkan tamunya untuk masuk. "Gavin, ambil belanjaan tadi," perintah Jay. Gavin mengangguk dan berjalan kembali ke mobilnya. Jay melepaskan sepatu dan kaos kakinya, karena orang-orang di rumah itu tidak memakai sandal, jadi dia harus menghormati tuan rumahnya. "Duduk dulu mas, saya panggilkan ibu dan bapak." Jay hanya mengangguk mengiyakan. Terlihat laki-laki itu langsung berjalan ke belakang mungkin memanggil ibunya. Tidak lama muncul perempuan parubaya yang mungkin baru selesai mencuci piring, karena terlihat bajunya sedikit basah. "Ada tamu ya? Maaf ibu tadi di belakang mencuci piring," ucap Ibu Yanti. Jay langsung menyalami punggung tangan perempuan paruh baya itu. "Tidak apa-apa bu," jawab Jay. Tidak lama, nampak laki-laki yang wajahnya terlihat pucat dan kurus keluar dari kamar. Uhuk, uhuk.
Jay langsung menyalimi tangan Pak Bram dan Gavin yang baru masuk pun melakukan hal yang sama. Ini ada sedikit oleh-oleh dari saya untuk ibu dan bapak. Gavin menyodorkan 5 kantong kresek besar yang baru dia ambil dari mobil tadi. Apa ini? Kenapa banyak sekali? Sebenarnya kalian ini siapa nak? Saya bosnya Anissa Pak, saya kesini ingin menjenguk keadaan bapak yang sedang sakit, jawab Jay dengan wajah yang datar tidak ada senyumnya sedikitpun. Sedangkan Gavin meringis, pasti keluarga Anissa itu tidak percaya dengan ucapan Jay barusan. Karena tidak ada ramah dan senyumnya. Kenapa bapak dan ibu melihat wajah saya? Wajah saya memang seperti ini mungkin. Seperti penjahat dan jarang tersenyum, timpal Jay membuat Ibu Yanti dan Pak Bram terkekeh mendengarnya. Tapi oleh-olehnya ini terlalu banyak nak, kenapa membawa sebanyak ini? Tidak apa-apa Bu, itu untuk kebutuhan dapur juga saya belikan, jawab Jay, membuat Ibu Yanti tersenyum haru. Dia tidak menyangka kalau bos anaknya sebaik itu. Mereka tahu kalau Anissa di kota kerja jadi cleaning service, karena Anissa sering mengirim fotonya ketika memakai baju kerja. Tidak lama, Avando muncul dari dapur membawa nampan yang berisi 4 gelas. Ternyata laki-laki itu membuatkan minum untuk mereka. Diminum kopinya, ucap Avando mempersilahkan para tamunya. Iya, terima kasih, jawab Jay dan Gavin bersamaan. Apa bapak pernah berobat ke rumah sakit? Tanya Jay, karena melihat Pak Bram yang batuknya tidak berhenti dari tadi. Belum pernah, karena takut menyusahkan Anissa yang sedang bekerja di kota sana, terus biaya ke dokter juga mahal karena kami tidak punya BPJS, jawab Ibu Yanti sambil menatap sendu ke arah suaminya. Di sini rumah sakitnya di mana? Tanya Jay. Sekitar 1 jam lebih dari sini nak, ada di kampung sebelah hanya puskesmas saja, kalau rumah sakit di kota sana jauh, jawab Ibu Yanti. Nampak Gavin dan Jay saling pandang lalu keduanya mengangguk. Ayo saya antar ke puskesmasnya Pak, apa jam segini masih buka karena sudah jam 2. Masih aja nak, tapi uang kami belum ada untuk berobat, takutnya tidak cukup, jawab Ibu Yanti pelan. Tidak perlu cemas Bu, ada saya yang akan membayar biayanya nanti, jawab Jay membuat Ibu Yanti dan Pak Bram saling pandang. Jangan terlalu dipikirkan Bu, saya hanya membantu saja tidak lebih dan tidak akan memotong gaji putri Ibu, timpal Jay. Karena dia yakin Ibu Yanti dan Pak Bram ragu takut gaji Anissa dipotong alhasil Anissa di kota tidak punya ongkos lagi. Karena dulu pernah seperti itu ketika Anissa kerja di rumah makan. Akhirnya Pak Bram dan Ibu Yanti menyetujui, kapan lagi ada orang baik yang mau membantu Pak Bram berobat. Bahkan orang di kampung itu tidak ada yang mau meminjamkan mereka uang, ketika Ibu Yanti meminjam untuk membawa suaminya berobat kemarin. Hanya Ibu Yanti dan Pak Bram yang ke puskesmas sedangkan Avando di rumah saja. Anissa selama kerja hari ini terlihat sangat murung, bahkan Cinta dibuat bingung. Karena Anissa kebanyakan diam, biasanya perempuan itu selalu berbagi keluh kesahnya. Nis, kok tumben kamu hari ini tidak membuat kopi untuk Pak CEO? Tanya Cinta. Keduanya duduk beristirahat karena sebentar lagi jam pulang. Aku juga enggak tahu Cin, sepertinya Pak Jay dan Pak Gavin tidak ke kantor, kalau ada pasti dia nongol di mana-mana, jawab Anissa memaksa tersenyum. Padahal di hatinya sedang ada beban yang dia pikirkan. Ketika pulang dan menunggu bus, Anissa menyempatkan menelpon adiknya di kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Avando di seberang sana. Dek, sampaikan maaf aku untuk ibu dan bapak, aku enggak bisa mengirim kalian uang karena aku belum dapat pinjaman. Nanti kalau sudah dapat aku akan mengirimkan kalian uang,
Soalnya tanggal gajian masih lama dan uang gaji aku bulan tadi cuman tersisa 400.000, ucap Anissa lalu menghela nafasnya berat. Enggak usah memikirkan untuk meminjam uang Kak, Bapak sudah berobat tadi siang dan Bapak sudah dikasih obat sama perawat di puskesmas kampung sebelah, obat mahal sepertinya. Batuk Bapak juga perlahan berkurang, ucap Avando di seberang sana membuat Anissa terdiam bingung. Apa ibu meminjam uang sama tetangga, atau rentenir? Bukan Kak, tapi itu bos kakak. Bos kakak. Kenapa dengan bos kakak? Orang jahat itu tidak mau meminjamkan kakak uang, dia penjahat dan sangat jahat, kesal Anissa. Karena Jay menurutnya sangat pelit. Bos kakak datang ke rumah dan membawa Bapak berobat tadi siang. Sekarang saja Pak Jay dan Pak Gavin itu sedang istirahat di kamar, mereka menginap di rumah. Apa? Bagaimana bisa? Dari mana Bapak bos pelit itu mendapatkan alamat kampung halamanku? Ucap Anissa syok. Bahkan dia seperti orang gila karena mendadak berteriak membuat orang di sekitarnya langsung menoleh. Dek, kamu pasti bercandakan. Enggak mungkin Pak Jay dan Pak Gavin yang angkuh dan sangat sombong itu muncul di kampung sana. Anissa sangat-sangatlah tidak percaya mendengar ucapan adiknya barusan. Mereka tidak terlihat angkuh dan sombong kok Kak, bahkan mereka mau saja makan daun singkong rebus, ikan asin sama sambal terasi. Membuat Anissa yang mendengarnya langsung melotot, dia sampai mengucek telinganya beberapa kali takut salah dengar. Avan, enggak lucu tahu bohongin kakak kayak gitu, kesal Anissa. Tiba-tiba Avando mengalihkan panggilannya menjadi panggilan video dan Anissa langsung mengangkatnya. Deh. Kaget plus melotot, Anissa tidak percaya melihat kedua laki-laki di seberang sana yang duduk lesehan di depan televisi bersama bapak dan ibunya. Benar-benar bos durhaka, pulang ke kampung enggak ngajak-ngajak yang punya rumah, dengus Anissa. Kalau tahu kan dia bisa nebeng ikut pulang kampung, pasti gratis pikirnya tanpa membayar ongkos taksi atau bus. Avan, kamu teleponan sama siapa? Tanya Ibu Yanti. Sama Kak Nisa Bu, lihat. Tiba-tiba Avando menyodorkan ponselnya untuk ibunya yang kebetulan duduk tidak jauh dari Jay dan Gavin. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Bu, maaf ya Anissa belum bisa kirim uang, tapi dua manusia yang ada di sana itu beneran manusia kan Bu? Bukan makhluk jadi-jadian, ucap Anissa. Gavin dan Jay yang mendengar jelas suara Anissa langsung saling pandang dan sama-sama melotot. Bisa-bisanya Anissa mengatakan mereka berdua makhluk jadi-jadian. Nak Jay dan Nak Gavin ini dari kota, dia bos kamu kan Nak? Iya Bu, tapi kok aneh aja ya, kedua manusia angkuh dan sombong itu bisa berbaik hati juga, padahal aslinya sangat arogan, jangan percaya omongan mereka berdua ya Bu, pasti sok baik banget. Ucap Anissa, dia tidak tahu saja kalau teleponnya di loudspeaker oleh Avandi. Maaf ya Nak Jay, Nak Gavin, Anissa memang begini orangnya, bicara suka asal ceplas-ceplos, ucap Ibu Yanti minta maaf. Gavin dan Jay hanya mengangguk, mereka memang sudah tahu bagaimana sifat Anissa. Kak ngomong jangan asal ceplas-ceplos aja, orangnya pada dengar dan ponselnya aku loudspeaker ini. Anissa melotot mendengar ucapan Avando barusan, seketika dia mencari cara untuk memutuskan sambungan teleponnya. Apa Avan? Kakak enggak dengar, ini pasti jaringannya yang hilang, kakak matikan ya assalamualaikum. Anissa langsung menghela nafasnya lega setelah mematikan sambungan teleponnya. Dia ingin masuk ke lubang semut saja kalau bisa. Pasti dia akan sangat malu ketika berpapasan dengan Gavin dan Jay nantinya. Anissa pulang naik bus. Di dalam bus dia hanya bisa diam termenung memikirkan ucapan adiknya tadi yang sangat tidak masuk akal. Yang benar saja kedua orang angkuh itu makan sama sambal terasi,
Rasanya sangat tidak percaya karena aku sangat tahu mereka biasanya makan di restoran mewah dan higienis. Batin Anissa sambil geleng-geleng kepala karena sangat tidak percaya. Sesampainya di kontrakan, Anissa dibuat tertegun. Karena tiba-tiba Sahra bisa memasak. "Sahra, kenapa kamu memasak? Apa kamu bisa memasak? Bukankah kamu kemarin bilang tidak bisa memasak?" Tanya Anissa dengan raut wajah yang sangat heran. Dia baru saja selesai mandi barusan. Tadi siang diajarin Mbak Giana Nis, dia baik juga ternyata dan mau ajarin aku. Jadi Mbak Giana sudah datang? Iya Ma, Tante Giana datang dan bawa oleh-oleh dari kampung, ucap Alea memperlihatkan kresek jajanan yang dikasih Giana. Apa kalian sudah makan? Kami sudah makan Nis, maaf enggak nungguin kamu. Sahra nampak merasa bersalah karena makan malam tidak menunggu Anissa. Hei, kenapa mukanya jadi kayak orang merasa bersalah gitu? Aku enggak apa-apa, lain kali kalian emang harus makan malam duluan aja, kalau nungguin aku pulang, bisa kelaparan kalian, sahut Anissa terkekeh.